Saya beri pertanyaan dulu untuk kita belajar ini. Sebutkan satu-satunya hal yang paling penting dalam hidup ini. Apa itu? Semuanya boleh jawab. Salah tidak akan dihukum. Satu-satunya hal yang sangat penting, paling penting. Pokoknya kalau nggak ada yang ini, manusia itu nggak bisa hidup dengan baik. Ayo. Oksigen. Terlalu luas itu. Kasih. Bukan. Oksigen apa? Mama. Bukan. Oke. Siapa lagi? Tuhan. Terlalu rohani. Kaget saya. Bilang Tuhan. Terlalu rohani. Oke, nggak apa-apa. Tuhan. Apa lagi? Apa? Sesama. Bisa pengen cepat punya pacar. Apa lagi? Bukan itu. Ayo. Uang. Wih, dia bilang. Keres, jubir itu juru bicara, bukan juru bibir. Bukan uang, bukan. Apa lagi? Biasa ngomongin bibir. Ayo, coba. Makanan. Di Dobo itu ikannya enak-enak. Ya. Dobo itu ikannya enak sekali. Bukan. Satu lagi. Ayo, apa? Apa? Kasih sudah. Satu lagi, ayo, coba. Anak kecil. Ayo, ngomong apa? Boleh deh. Kamu puitis sekali. Aduh. Oke. Pasti. Iya, oke. Salah semua. Rumah. Kok aduh? Siapa bilang aduh tadi? Siapa bilang aduh, William? Kok bilang aduh? Begitu dengar kata rumah kok aduh, siapa bilang? Oh bukan, oke. Kenapa? Dengar ya, ini penting. Dimulai dari yang pertama tadi siapa? Apa yang paling penting? Oksigen. Iya. Oksigen boleh bersih, oksigen boleh banyak. Tapi untuk menikmati oksigen paling enak di mana? Bukan di mall. Apa jangan bilang di mall? Di mana? Masa di train? Di rumah. Betul tidak? Oke. Yang kedua apa tadi? Siapa lagi? Mama, air, oke, sama. Begitu mendengar kata mama, fungsi mama itu paling tepat di mana? Masa di rumah sakit? Rumah. Lihat tuh memang. Oke. Apalagi tadi? Kasih, sama. Dengarkan. Kalau kasih dimulai di gedung bioskop, kalau kasih dimulai di bus dan di tempat lain bukan rumah, itu bukan kasih, justru itu hawa nafsu. Betul? Jadi rumah. Nanti kok bisa ditahan? Nggak bisa ya. Pas Nurudi dapat video bagus sekali. Anak kecil, umur berapa kira-kira Ruth ya? Ruth anak itu umur berapa ya? 3 tahun kira-kira ya? Bayangkan perempuan, anak kecil perempuan 3 tahun. Dia ngomong karena papa mamanya cerai. Harusnya begini, aduh tadi waktu coba dengerin saya ikut menangis juga. Kalau bisa di-share nanti ya di grup supaya bisa lihat 3 tahun. Dia itu ingin mama papa itu seperti teman. Jangan ribut, aduh. Nah, kasih itu di rumah. Apalagi tadi? Uang. Uang yang tidak dipakai dengan betul pasti dipakai untuk yang salah. Betul tidak? Itu ada satu di antara dua atau uang itu. Nah, uang yang gak dipakai di dalam rumah artinya untuk keluarga itu. Berarti uang itu untuk siapa? Untuk orang lain. Jadi berantakan. Apalagi tadi? Tuhan. Sama. Mengenal Tuhan itu bukan di gereja, tapi di rumah. Saya beri pertanyaan. Orang itu bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Nah, jadi Tuhan gak bisa dikenal di gereja. Tuhan gak bisa dikenal di kebaktian, KKR, retreat. Enggak, di rumah. Betul? Apalagi? Tadi bilang apa tadi kamu? Makanan. Sama. Senikmat-nikmatnya makan di rumah makan yang termewah sekalipun, lebih nikmat mana makan di rumah? Home ya. Apalagi tadi? Enggak tadi? Matahari. Sama. Mau berjemur berapa jam? Masa nggak pulang? Loh, betul nggak? Masa nggak pulang? Betul? Ayo apa lagi tadi? Ada kok tadi? Sesama.
sebelum kita mengenal kasih, mengenal orang luar, harus mengenal yang satu rumah dulu. Anak-anak yang tidak bertumbuh dalam keluarga yang harmonis, anak-anak yang tidak bertumbuh dalam sebuah home, sebuah rumah, maka dia akan keluar menjadi orang yang aneh. Betul tidak? Bisa lihat Google di sini. Coba cari Google ya, googling Dorothy Nolte. Dorothy. Dorothy. Ayo Nolte, Nolte. Tolong kalau mau baca bahasa Mandarin boleh, bahasa karena itu semua bahasa ada. Dorothy Nolte ini seorang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Dan dia menemukan sebuah konsep home itu sangat hebat. Cari yang judulnya Children Learn What They Live. Ada? Coba cari bahasa Indonesianya. Sudah dapat? Children Learn What They Live, Feman? Cari Indonesia atau Inggris? Ya, oke, baca bahasa Inggrisnya Feman, tapi jangan loka dobo ya. If children itu kata itu. Ada banyak sekali. HP-nya siapa bunyi? Udah? Oh lagi cari. Siapa yang sudah dapat cepat? Ya, udah. Yang kuat suaranya. Stefano syuting kerja. Children learn what they live. Ya, terus? For a weekly family. Oh bukan. If ada kata if children learn with that. Terus apa? Ada banyak. Tolong dong, kamu dapat nggak? Nggak bisa. Ada? Ya, Nolte. Dapat? Ada kayak tab. Ada if. Ya, F-nya itu. Oke? Ya, sebentar. Oke, Pak, ulangi lagi ya dengan Pastor Halim akan bacakan. If a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with fear, he learns to be apprehensive. If a child lives with pity, he learns to feel sorry for himself. If a child lives with ridicule, he learns to be shy. If a child lives with jealousy, he learns what envy is. If a child lives with shame, he learns to feel guilty. If a child lives with encouragement, he learns to be confident. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with praise, he learns to be appreciative. If a child lives with acceptance, he learns to love. If a child lives with approval, he learns to like himself. If a child lives with recognition, he learns that it is good to have a goal. If a child lives with sharing, he learns about generosity. If a child lives with honesty and fairness, he learns what truth and justice are. If a child lives with security, he learns to have faith in himself and in those about him. If a child lives with friendliness, he learns to be that the world is a nice place in which to live. If you live with serenity, your child will live with peace of mind. With what is your child living? Setuju nggak pendapat ini? Ini luar biasa. Jadi ingat besok kalau kalian menikah, bukan besok-besok ya, besok-besok. Jangan besok menikah, awas nanti. Bingung dia Pastor Halim. Suatu hari nanti kalau kalian menikah, siapkan dulu rumah. A home, bukan a house. Siapkan itu. Karena bagaimana hubungan papa mama di rumah, seperti itulah anak-anak itu akan jadi. Ya, tolong beritahukan sebanyak-banyaknya teman-teman kalian tentang penemuan Dorothy Nolte ini. Dan itu luar biasa. Dan Alkitab mengajar begitu. Yang paling penting itu a home. A house itu bisa dibangun dengan duit. Ya, betul tidak? Orang punya uang berapa puluh miliar, bangun rumah. Panggil arsitek yang bagus, panggil kontraktor.
beli material yang mahal-mahal. Tapi a home bisa dibangun dengan duit tidak? Ya. Siapa yang bisa bangun a home? Siapa yang bisa bangun a home? Papa mama yang harmonis. Ya. Maka itu a home itu nggak bisa dibangun dengan duit. Artinya orang sekaya apa, rumahnya semewah apa, belum tentu a home. Nggak apa-apa Will, kepencet. Betul? Rumah semewah apa, pasti a home? Jawab, pasti a home? Tidak. Cunggunya beda ya. Antara Jia dengan Fang Zi, yang mana itu a home? Yang mana house? Jia itu a home-nya. Suasana itu yang menentukan. Ngerti? Ya. Maka itu dalam bahasa Mandarin, saya lupa siapa ya, filosofi siapa orang Tiongkok menemukan Sehai Ijia. Tahu? Se itu 4, Hai itu laut. Dunia kan ada 4 lautan. Nah di antara 4 lautan ini, kita ini satu keluarga. Sehai Ijia. Di antara semua Chinatown yang saya pernah kunjungi, kalimat itu hanya ada di Chinatown-nya Sydney, temannya Pastor Rudy itu. Dan tiap kali saya membawa orang ke sana, kamu lihat, ini filosofi yang benar. Sehai Ijia. Di antara 4 lautan besar di dunia, kita ini satu keluarga. Dan itu betul. Maka itu yang iblis rusak, bukan gereja, bukan perusahaan, bukan Lions Club, Rotary Club. Oh, mereka tetap eksis sampai hari ini. Betul tidak? Yang mereka rusak, yang setan rusak adalah keluarga. Karena begitu bapak mama rusak, anak-anak pasti rusak. Kalau anak-anak itu rusak, maka anak-anak itu bentuk komunitas, keluar rumah. Maka komunitas jadi rusak. Jadi ini sasaran iblis. Jadi siapkan diri kalian mulai sekarang ini. Siapkan hope. Ya, ini penting sekali. Baca dulu Kejadian 2:24. Kejadian 2:24. Ya. Kejadian Genesis 2:24. Sen, kalau kamu baca bahasa Mandarinnya boleh. Siapa Sen ya? Siapa? Angel. Oh Sen, Angel salah, maaf. Boleh baca bahasa Mandarinnya. Udah? Ayo bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dengar yang cowok, dengar ayat ini. Ya, kalau kita perhatikan firman ini untuk siapa? Pada waktu Bapa di surga berfirman, itu untuk siapa? Adam dan Hawa. Aneh. Anehnya di mana? Ngapain Papa berfirman kepada Adam dan Hawa tentang meninggalkan orang tua atau tidak urusan dengan mertua? Bukankah mereka adalah pernikahan pertama di dunia yang nggak punya orang tua, nggak punya mertua? Betul nggak? Karena aneh firman ini. Ternyata bukan untuk Adam dan Hawa, tapi untuk kita. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepada burung. Pernah dengar firman itu? Loh, iya enggak? Lihat burung-burung di udara. Belajar kepada burung. Nah, salah satu yang kita pelajari dari burung itu adalah begini. Ternyata enggak ada burung jantan cari betinanya untuk kawin sebelum dia buat sarang dulu. Hebat enggak? Loh, ini yang luar biasa. Siapa ngajarin mereka? Maka itu, cowok-cowok dengar. Sebelum kalian mikir kapan kawin, mikir tempat tinggal dulu. Jadi cewek-cewek dengar ya, kalau ada cowok dekati kamu dan sudah yakin papa mama juga setuju, gembalamu juga setuju, pertanyaan pertama, kamu sudah punya pintu berapa? Tahu artinya? Apa itu? Sudah punya pintu berapa itu artinya apa? Ayo pintu. Nih, ngerti nggak ya? Kalau ditanya, kamu sudah punya pintu berapa itu artinya apa? Tempat tinggal. Rumah ada pintunya nggak? Yang nggak lucu kalau nggak ada pintunya. Maka itu dengar cowok-cowok. Nah, jadi pikirkan itu. Yang penting buat pernikahan bukan pestanya di mana, mau pakai pakaian apa, nanti undang orang berapa itu nggak penting. Karena 3 jam habis sudah. Iya toh selesai. Nah setelah itu ngapain? Ini yang dimusuhi oleh iblis. Kita harus tahu rumah. Kejadian 2 ayat 7. Ayat 8 maaf. Oh tadi
Angelin mau baca cunggunya enggak? Ayo baca cunggunya. Kejadian 28. Berapa orang yang enggak ngerti Mandarin? Kecuali saya. Ada 1, 2, 3. Indra, kamu tuh lama di Malaysia enggak bisa bahasa Mandarin. Awas ya. Inggris, oke. Dengerin ya. 3. 人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身裸体，并不羞耻。 Sama artinya dengan bahasa Indonesia? Harusnya sama. Oke ya. Jadi pikirkan tempat tinggal. Coba renungkan baik-baik. Sebaik-baiknya seorang mama mertua. Sebaik-baiknya ya. Mungkin gak akan terus gak ada masalah dengan menantu perempuannya. Enggak. Gak ada yang salah. Di antara mereka gak ada yang salah. Lah tapi kenapa kok sering ribut? Siapa bisa jawab? Kenapa kalau mama mertua dan menantu perempuan gak ada yang salah? Tapi kenapa mereka sering ribut? Kalau kita lihat ayat ini luar biasa. Jawabannya, setiap keluarga itu negara sendiri. Iya. Bisa ngerti maksudnya? Iya. Ya setiap keluarga itu negara sendiri. Maka itu besok kalau sudah menikah, yang disebut immediate family, keluarga inti, itu cuma papa mama dan anak-anak. Iya. Kakak adik dari papa mama itu bukan keluarga inti lagi, itu di luar. Juga papa mama itu pun di luar. Setuju nggak ini? Loh, kok diam saja? Bisa bayangkan kalau kakak adik kita ikut campur ke keluarga kita dan mereka pun sudah punya istri dan punya suami atau punya keluarga sendiri. Jadi kacau nggak ini keluarga? Maka itu firman ini luar biasa. Saya kenal seorang, dia sudah meninggal. Dia profesor, sangat dihormati di Indonesia. Dia salah satu keturunan dari Hamengkubuwono yang ke-7. Ya, anaknya ada 6 atau 7. 5 itu dokter spesialis semua. Dari 5 anaknya saya kenal 2 orang. Nah, suatu hari saya dengar dari anak perempuan yang nomor 5. Wih, Koden, dia macam luar biasa. Bapak saya sudah terima Yesus. Oh iya, bagaimana ceritanya? Nah, terus dia cerita. Bapak saya setelah dia pensiun jadi profesor, dia menjadi profesor terkenal di 4 perguruan tinggi. UI, ITB, UGM, satunya saya lupa apa. Terkenal sekali. Nah begitu dia pensiun, dia itu punya banyak waktu dan ingin menyelidiki Alkitab untuk cari salahnya Alkitab. Dia seorang konselor, dia psikolog yang hebat sekali. Maka dia baca Kejadian 1 ayat 1. Teliti karena dia profesor, dia ingin cari salahnya Alkitab. Begitu dia sampai pasal 2 ayat 24, dia bertobat. Nah itu saya bingung. Bagaimana orang percaya Yesus gara-gara Kejadian 24? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya sehingga mereka bukan lagi 2 tapi 1. Di mananya? Akhirnya saya temui, dia tinggal di Bandung. Nah anak-anaknya yang 2 kenal saya sudah cerita kepada bapaknya tentang saya. Saya datang. Pas hari itu ulang tahun dia yang ke-75. Waktu saya dengar dia saksi tentang ayat ini, saya bilang Tuhan kau luar biasa. Kan dia seorang konselor. Sebagai orang Asia, ternyata hampir 80% ributnya, retaknya, kacaunya rumah tangga itu karena orang tua ikut campur rumah tangga anak. Karena orang Asia begitu. Apalagi anak mama. Ya enggak. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, begitu tahu anak mama nggak dinikahkan supaya mantunya nggak cepat mati. Ayo, kenapa kalau anak mama dikawinkan mantunya cepat mati? Siapa bisa bayangkan? Apa? Iya, mertuanya ngeributin terus. Kan ini anakku ini. Maka itu anak mamanya bisa kawin dengan mamanya. Dah gitu saja. Betul tidak? Loh, ya atau tidak? Coba jawab. Maka itu awas, nggak ada anak mama di sini ya. Awas. Maka itu besok waktu mau check out dari tempat ini akan diperhatikan. Yang anak mama ketahuan, megang ini, itu megangnya. Kenapa anak mama begitu? Mau kerja, mau nyapu, mau cuci piring, mau bersihin WC. Kenapa anak mama begitu? Karena papa mamanya. Iya toh. Nah jangan menikah dengan anak mama. Awas kamu. Ajar dia untuk dewasa. Setuju? Nah, jadi sebagai seorang profesor, konselor hebat, dia itu melihat
Bahwa yang membuat rumah tangga berantakan itu karena orang tua ikut campur. Nah, maka itu ketika dia baca ayat ini, dia kaget. Ini pasti Tuhan, ini pasti Tuhan. Saya tanya, Prof, dalam hal apa? Dia kasih ilustrasi saya begini. Waktu Tuhan berfirman ini, masalah mertua dan orang tua itu belum ada. Lihat atau tidak? Ya. Kenapa belum ada? Ya memang belum ada. Ya ada bapak nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Itu dia kasih ilustrasi. Padahal lihat, ada nggak pabrik obat buat obat tapi penyakitnya belum ada? Ayo. Penyakit sudah ada, buat belum ada. Iya, Kris, itu banyak kamu ini kok. Iya sudah pasti, iya itu betul. Kamu ini kok. Jadi maksud saya nggak ada. Ya belum dong. Nggak ada, ya sudah nggak ada, Kris. Iya toh. Iya betul. Hebat ya. Nah, maka itu profesornya berkata ini pasti Tuhan. Bagaimana dia bisa menyediakan obatnya kalau penyakitnya belum ada? Di situ dia berlutut, dia mengaku Yesus, engkau itu Tuhan. Woi, waktu saya dengar itu luar biasa firman ini. Hebat bukan? Waktu dia saksi ke teman-temannya, maka itu sampai dia meninggal umur 80 sekian. Berapa banyak teman-teman profesornya bertobat? Tahu siapa Tuhan yang berfirman ini? Dia ceritakan, dan itu fakta. Maka itu ingat, begitu nanti menikah, supaya home kalian itu nggak rusak, jangan libatkan orang tua kalian. Jadi kalau saya konseling pernikahan, maka orang tua pun saya akan tanya. Contoh yang lain, ya pertanyaan saya kepada papa mama 2 orang. Nanti ibu bapak akan beri sesuatu nggak kepada anak? Oh iya pasti. Kami orang tuanya, wajar bukan? Apalagi orang Tionghoa. Nah pertanyaan saya berikut. Nanti harta itu milik dia atau milik mereka? Bedanya apa yuk? Kalau milik dia cuma untuk anaknya. Berarti istri atau suaminya nggak boleh ikut, menantunya nggak boleh ikut. Saya akan sampaikan kepada anaknya orang ini. Papa mamamu nanti waktu kamu menikah akan dikasih sesuatu. Tapi tidak untuk kalian. Hanya untuk kamu. Terima yang papa mama beri sebagai rasa terima kasih, tapi kembalikan. Titip. Jangan kamu yang pegang. Kenapa? Apa motivasi orang tua hanya memberi anaknya, tidak boleh untuk keluarga anaknya? Apa motivasi yang paling umum? Apalagi kalau sampai besannya itu agak miskin. Ngerti kata? Besan tahu besannya? Iya. Agak miskin. Apa motivasi orang tua anak ini, entah pihak laki atau perempuan, tergantung, memberikan harta hanya untuk anaknya, bukan untuk keluarga anaknya? Ayo tadi sudah dengar ada satu kata ini. Hutang budi, bukan. Jaga-jaga apa? Betul. Nggak baik, cerai. Saya marah pada orang tua seperti itu. Marah kuat saya, betul-betul marah. Kalian orang tua kejam dan nggak tahu diri. Loh kenapa? Logikanya. Lucu nggak, goblok nggak orang tua ini? Anaknya baru lahir, sudah siap peti mati. Betul. Loh, betul? Sama bukan? Anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya. Kan kurang ajar dari orang tua. Lu atau tidak cepat jawab. Nah, maka hati-hati dengan uang. Hati-hati. Itu yang merusak. Dan itu banyak terjadi. Cukup banyak orang tua yang akan nikahkan anaknya. Saya marah dalam hal konsep duit. Apalagi aku pesan gini, Pak Pendeta tolong ya pisah harta saja. Saya akan marah. Hanya ada satu alasan. Orang tua minta kalau anaknya menikah pisah harta. Ya tadi itu. Jaga-jaga. Siapa tahu kalau ada apa-apa. Ada apa? Ya ada cerai bukan? Ini kan kurang ajar orang tua seperti itu. Anakmu belum kawin, sudah kamu siapkan perceraiannya. Ngapain ngawinin anakmu? Betul, hati-hati itu. Nah ini, jadi a home sangat mudah dirusak oleh iblis. Setuju? Nah lihat Kejadian 2:8. Apa sih yang Papa inginkan dari pertama? Sama waktu Papa berfirman Kejadian 2:8, itu keluarga belum ada. Ya.
Silakan. 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, di sisi barat kepalanya manusia itu. Ya, stop. Boleh nggak saya ganti? Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat sebuah taman di timur. Taman di timur itu Eden dulu. Di Eden di sebelah timur. Lalu ditempatkannya, perhatikan saya ganti, keluarga yang dibentuknya. Boleh nggak kata manusia saya ganti keluarga? Boleh. Kenapa? Ya memang kan itu keluarga. Siapa yang Tuhan tempatkan di situ? Adam dan Hawa. Jadi ini konsep ahom, ya, dari surga sejak dulu. Bahwa semua keluarga harus tinggal di suasana taman. Injilin bacakan bahasa Mandarinnya 2 ayat 8. Yang kenceng dong Injilin suaranya 8. Nah ini loh, ini stop dulu. Kalau baca bahasa Mandarin, Yehovah Sen, kata Allah itu cuma ada dalam bahasa Arab. Kalau saudara membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, semua kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu di Mandarinnya Yahuwah. Kata Allah dalam bahasa Mandarin Sen, Tuhan, beda sekali. Yehovah Sen Suo. Ulangi lagi, ayo. 耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。 Ada kata taman? Taman itu Eden. Eden. Saudara, ayo mikir. Apa yang muncul di benak kita begitu kita mendengar kata taman? Ayo, mendengar kata taman. Indah, apalagi? Ayo cepat bongkar semua, keluarin. Taman, seger, apalagi? Apa? Banyak bunga, colorful, sejuk, nyaman. Ayo, untuk dinikmati. Bahagia. Main, betul, main. Iya, apalagi seger. Ayo, apa? Quality time, betul, bisa dinikmati. Saya tunggu satu kata yang apa? So sweet, betul, keren. So sweet, apalagi? Angelin, mikir apa kamu? Begitu mendengar kata Eden, ya, apa muncul? Cantik, betul. Satu, saya belum ketemu satu ini. Indah sudah tadi. Bangun rumah, memang rumahnya di situ. Betul, ya memang. Bukan rumah ada tamannya, beda loh. Yang keras ngomong betul, bangun rumah di taman, betul sekali, beda. Oke. Oh, enggak ada muncul kata tenang. Betul enggak? Aduh, nyaman. Tadi Pastor Alam sudah bilang. Bayangkan, dari sejak semula, ketika keluarga pertama dibentuk oleh Papa di dunia, yang ada di benak Papa kita, semua keluarga harus ada seperti taman. Bayangkan kalau anak-anak lahir besar, tumbuh di sebuah konsep taman. Itu anak-anak jadi apa? Jadi apa? Hebat. Betul enggak? Semuanya. Nah ini yang iblis rusak. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya apa taman? Hutan, betul. Padang gurun, betul. Apalagi? Belantara. Ayo apalagi lawan katanya taman? Rawa, boleh. Rawa tempatnya apa? Buaya. Ingat itu. Bayangkan kalau anakmu tumbuh di situ. Ayo apalagi? Saya tunggu satu kata lagi. Kotak? Bukan? Goa. Iya. Tempat apa goa? Menakutkan juga. Apa? Tanah tandus, gersang, padang gurun, belukar. Apa cunggunya belukar? Supaya Angelin tahu. Semak belukar itu apa? Iya, banyak rumput, duri, tajam-tajam, betul. Siapa tinggal di belukar? Ular. Ular itu nggak bisa tinggal di taman, karena ular itu nggak mau yang bersih. Lu serius? Memang kotor tahu aku kenapa? Loh, apa yang lucu? Kami jadi lucu lihat kamu akhirnya, bukan? Ayo, memang ngomong, kenapa kamu kok jadi? Kenapa tertawa mendengar kata ular? Iya. Dengar, Firman mau cerita apa? Ya lucu aja sih kebayang kalau ular tinggal di taman. Apanya serem? Nggak bisa. Ular nggak mau tempat yang bersih, selalu yang kotor. Nah, jadi setelah kita tahu Kejadian 2 ayat 8, maka kalian nanti kalau menikah, pikirkan baik-baik. Taman harus ada dalam suasana itu. Itu yang Tuhan rindu.
Oke? Sudah punya konsep? Yes. Bagaimana a home itu? Bagaimana rumah itu? Luar biasa bukan? Yes. Markus 2 ayat 1. Markus. Makai fuing. Makai fuing. Ya. Ti olcang. Sudah? Markus 2 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Coba sungguhnya, Angelin. Yang kuat, karena saya mau dengar kalimat terakhirnya itu, oke? 过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子里。 Fangzi, oke. Fangzi. Saya pertama baca ayat itu rasa aneh. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah? Fangzi, cungunya. Ngerti nggak perbedaannya? Apa bedanya? Kalau cungun bagaimana? Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah. Ayo bedanya apa? Cepat. Pertama saya baca tuh ganjil. Yesus ada di rumah. Oh aneh. Harusnya Yesus ada di sebuah rumah. Apa bedanya? Ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah. Ada di rumah berarti di rumah dia sendiri. Ini betul. Kalau ditulis ia ada di rumah, berarti di rumahnya sendiri. Pertanyaannya, siapa pernah tahu Yesus sewa rumah, pinjam rumah, kontrak rumah, punya rumah? Ada nggak ayat di Alkitab? Nah, nggak ada. Maka itu saya bingung, rumah siapa ini? Dia nggak punya rumah kok. Nah, setelah itu saya baru baca terjemahan yang lain. Ya, maka itu mengerti banyak bahasa itu bagus untuk belajar Alkitab. Itu menguatkan. Ternyata semua terjemahan sama. Yesus ada di rumahnya sendiri. Nah ini yang bingung. Terjadi apa kalau Yesus di rumah? Ayat 2. Theology, Angelin. Ya. Ayat 2, ayo. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara itu benarnya. Ini yang saya kagum. Ayat 2 selalu saya jadikan pegangan menjadi ukuran. Rumah orang Kristen, apalagi rumah pendeta, kalau ada Yesus di rumah itu, maka rumah itu nggak pernah sepi, pasti rame. Yeah. Amin. Maka itu dengan ayat itu saya belajar. Saya nggak pernah setuju, saya nggak bisa terima kalau seorang pendeta rumahnya pakai satpam di depan. Itu jahat. Hanya selebritis yang boleh pakai satpam. Betul? Kalau rumah pendeta pakai security, berarti yang masuk bisa bebas nggak orang-orang? Enggak. Nah, kalau kita baca Markus 2 tadi, semua orang boleh masuk nggak ke rumah di mana Yesus ada? Boleh. Ini rahasia luar biasa. Di mana ada Yesus di rumah, maka suasananya itu berubah. Amin. Ini yang kita harus ngerti. Masih ingat perjanjian baru? Siapa rumah Tuhan? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu rumah Tuhan? Wah, ini yang saya dapatkan. Jadi Yesus tinggal di mana? Yesus tinggal di mana? Dalam kita. Maka itu kalau kita rumahnya Tuhan Yesus, hidup itu nggak akan kesepian. Yes. Oh enggak, amin. Kenapa hidup nggak akan kesepian kalau ada Yesus? Rame, betul. Narik orang datang. Rame. Begitu kalau ada orang yang lonely, tahu kan lonely ya? Apa cumanya lonely? Cimo. Tadi kamu bilang apa, Fen? Sama, bedanya apa? Oh boleh untuk lonely semuanya. Nah, kalau ada orang kubu di tengah keramaian, dia pasti tuli gitu aja. Lo betul nggak? Pasti tengah ramai kok sepi, ya tuli kamu itu aja. Suka gitu. Oh gawat Chris. Oh saya kira. Oh gimana kamu jawab apa tadi? Masuk akal. Oh masuk akal. Dengarnya saya gitu. Maaf. Di mana ada Yesus, hidup pasti ramai. Amin. Orang akan datang. Nah, suasana rumah seperti itu, anak-anak bahagia tidak? Yeah. Sangat bahagia. Yeah. Sangat bahagia. Dan ini yang dunia rindukan. Maka itu kita lihat fakta sekarang ini, begitu banyak kehancuran dalam pernikahan. Suatu kali saya pernah dipanggil satu orang tua ini,
Jadi papanya pengantin itu yang saya kenal. Baru nikahkan 3 bulan anaknya. Dia bilang, Konden cepat datang. Aduh, saya nggak tahu ini anak ini bagaimana. Loh, kenapa? Baru 3 bulan pesta. Mau cerai. Waduh, waktu saya datang, ya mereka sudah dingin. Pokoknya ribut. Lalu ini kata yang membuat saya kaget dan saya sedih. Sudah saking emosinya, sudah nggak tahu mesti dinasihati seperti apa. Pokoknya tetap minta cerai. Lalu papanya ngomong gini, untuk pestakan kalian, hutang papa belum lunas, kalian sudah mau cerai. Waduh, sedih nggak dengar kata itu? Memang pestanya meriah sekali. Indonesia tahu tuh kalau pesta. Sekarang orang-orang kaya di Indonesia pesta itu nggak cukup 2 miliar loh. Ngeri sekali. Saya pikir apa-apaan nih orang. Janji besok kalau nikah jangan pesta. Itu pamer kekayaan, Tuhan marah. Lawan papa mamamu, nggak akan dosa. Pokoknya mama kami nggak mau pesta. Ngeri loh pesta di Indonesia. Betul tidak? Maaf ya, itu kan cuma undang orang yang mau makan gratis. Ngapain? Kita susah mereka ikut nolong nggak? Kalau cuma itu aja. Saya punya kalimat yang kotor, kasar, tapi harus ngomong. Untuk apa? Sekian miliar 3 jam jadi tai semua. Lo betul tidak? Jadi kalau papa mamamu minta pesta, lawan. Enggak, saya enggak setuju. Enggak mau. Lebih baik uang itu untuk kami hidup. Betul enggak? Betul. Untuk beli rumah jauh lebih berharga. Dia benar. Jangan honeymoon dulu Indra. Honeymoon aja Indra ini. Jangan nak. Ya enggak. Untuk hidup. Simpan untuk anak-anakmu nanti. Itu jauh lebih berharga. Karena orang pesta itu pamer kekayaan. Hei, kami mampu, kami bisa. Jahat. Dekorasi ratusan juta. Setelah buat foto-foto dicopotin hancur semuanya. Aduh, saya sakit hati betul melihat ini. Setuju saya ngomong ini? Amin. Enggak, itu sakit hati saya. Ini orang susah masih banyak. Kamu hambur-hambur cuma begitu saja. Nah, konsep ini kita harus punya. Yang penting bagaimana home kita itu nanti. Karena disitulah kita akan tahu anak-anak kita akan jadi apa. Ulangan 6 ayat 7. Apa konsep a home yang Tuhan berikan kepada kita? Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ya. Apa sungguhnya ulangan? Jangan ngarang-ngarang sendiri kamu. Angelin, ulangan baca sungguhnya apa ulang? Senmingji. Ngaco kamu. Senmingji. Ya. 6 ayat 7. Udah? Baca Indonesia dulu. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Stop. Ya. Jadi ini firman untuk siapa? Orang tua. Ayo, orang tua. Ya. Coba baca dulu Angelin. 7. 也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下、起来，都要谈论。 Sudah itu ya. Kok pendek sekali? Oke, kita pelan-pelan. Haruslah. Ada sungguhnya kata harus apa di sini? Bisa. Haruslah. Jadi boleh ditawar nggak? Nggak boleh. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Gini ya. Nah ini seringkali Pak. Siapa masih ingat? Papa mama sering ngomong gini. Sudah berapa kali nih papa ngajarin kamu? Kenapa kamu gak ngerti-ngerti? Sering gak papa mau ngomong begitu? Sering gak dulu waktu kecil? Nah, besok kalau kamu punya anak, ajari baca ayat ini. Maka saya ajari anak-anak yang suka dimarahi papa mamanya dengan kalimat itu. Jawab ini, kamu jawab. Kurang berulang-ulang Pak. Loh kan pertanyaannya, haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Lebih 3 kali? Lebih. Ada sungguhnya kata berulang-ulang, Angelin. 7 ya, 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa artinya apa? Ngomongin gitu, nggak ada kata berulang-ulang. Oke. Nah sudah kita belajar itu. Dan membicarakannya, nggak cuma ngajar. Apa kata lain membicarakan? Diskusi, discuss.
Ada contohnya kata discuss, membicarakannya. Sama itu ya. Apa? Ajak ngobrol. Ini konsep yang luar biasa. Sejak tahun 80-an kurang lebih, Amerika mulai menganut konsep ini. Artinya murid-murid di sekolah nggak boleh cuma didikte gurunya ngomong, nggak bisa diskusi. Ternyata ini relevan, up to date sampai hari ini. Dan inilah suasana rumah. Mengajar dan berdiskusi. Enggak cuma mendikte memerintah, enggak. Anak-anak pun diminta pendapatnya. Ayo, idemu apa? Kamu mikir apa? Dari ayat itu saya harus belajar children psychology. Kenapa? Karena saya pikir ini ayat luar biasa. Firman ini hebat sekali. Nah, di dalam children psychology itu diterangkan. Ketika orang tua memberi kesempatan anaknya untuk mengungkapkan pendapatnya, idenya, anak-anak itu punya 3 hal hebat. 1, dia merasa dihargai. Betul tidak? Ya. Tadi kita sudah baca dari Dorothy Knowlton, anak-anak diberikan appreciation, diberikan pujian, diberikan dorongan, anak itu berubah. Ya. Nomor 2, anak yang suka diajak diskusi oleh orang tuanya, ya harus tahu umurnya. Kalau nanti anakmu berumur 6 tahun, jangan diajak mikir utangmu. Ngerti konsep itu? Jangan. Ya, sesuai umurnya. Yang kedua, kalau anak-anak suka diajak diskusi oleh papa mamanya, anak itu selalu mempersiapkan jawaban sebelum ditanya. Apa yang terjadi pada seorang anak yang selalu mempersiapkan jawaban dulu sebelum ditanya papa mamanya? Dia jadi cerdas. Itu hebat sekali. Nomor 3, anak-anak yang selalu diajak diskusi oleh papa mamanya, dia itu punya percaya diri yang kuat. Karena dia berkata, papaku nggak hargai aku ya, papaku ngakui aku ya. Itu anak bisa, wah luar biasa. Hebat nggak Alkitab ini? Ini luar biasa. Oke, nah papa di surga memberikan 4 tempat untuk mengajar dan diskusi. Nah sungguhnya coba, tadi kok pendek sekali bacanya, ada 4 tempat. Coba lihat, tempat pertama di mana? Jangan bilang rumah, ada kata yang penting. Duduk. Nah, sungguhnya bilang apa, Angelin? Ada kata duduk di rumahmu enggak? Tuo, cali, suo, ya, jo, ya, duduk, jenjo, duduk di rumah. Ini luar biasa. Maka kita tahu dari ayat ini, ternyata sekolah terbaik itu bukan di ini, di itu. Di mana sekolah terbaik? Di rumah. Siapa guru terbaik? Papa mama. Banyak orang tua sadarnya terlambat di tempat yang pertama, duduk di rumah. Ketika anak-anak umurnya kepala 1. Ngerti kepala 1? Berapa itu? Belasan. Iya, teenager. Ketika anak pulangnya pagi, papa mama bilang, mulai besok kita buat aturan. Ini papa mama ngomong, anak itu nggak harus duduk di rumah. Saya tanya, kalau anaknya umur kepala 1 baru dipakai ayat ini duduk di rumah, jadi apa? Bangkang, perang, lari dari rumah. Banyak orang tua terlambat. Duduk di rumah itu ada batasnya. Dari umur 0, hari ini lahir, sampai kira-kira 10-an, 11. Tergantung di negara mana keluarga itu hidup. Kalian kagum dengan firman Tuhan seperti ini? Luar biasa. Duduk di rumah. Ketika anak-anak belum punya dunia di luar rumah, maka dunia ini cuma papa mamanya. Itu kesempatan papa mama invest, tahu kata investnya? Menanamkan hal-hal yang berharga. Sejak saya tahu ayat itu, saya melarang semua keluarga, kalau anak masih kecil, papa mama kerja dan babysitter yang ngurus, saya marah. Lihat di Indonesia, mudah-mudahan nggak ada terjadi di keluargamu. Ingat, kalau lebaran babysitter pulang, anak nangis, mama nggak pulang, anak diem saja. Terus anaknya siapa ini? Ngerti maksudnya? Banyak nggak seperti itu? Jangan begitu besok kalian ya, awas. Peranan mama tidak boleh diganti oleh siapapun juga. Karena itu penting sekali. Artinya, ini yang kita harus kenal.
Saya pinjam Alkitab di sana. Satu aja. Ayo kita buka 2 Raja-Raja mulai pasal 21. 2 Raja-Raja pasal 21. Nanti kita akan lihat 2 Raja-Raja 21. Jadi Alkitab ini menjelaskan sangat detail, sangat rinci, ya. 21 ayat 1. 2 Raja-Raja 1 ayat 1. 21 ayat 1. Sudah ya? Ayo kita baca. 1, 2, 3. Ya. Dapat Angelin? Oke. Ya. Terus ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Nama ibunya ialah Mesulam. Pasal 22 ayat 1. 8 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Lydia. Ya. Pasal 23 ayat yang ke-21, ayat yang ke-20, pasal 23 ayat 31. Ya. 1, 2, 3. Yohanes berumur 23 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia. Ayat 36. 1, 2, 3. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zerubbabel binti Pedaya dari rumah. Pasal 24 ayat 8. Yoyakim berumur 1, 2, 3. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Rehusta binti Yonatan dari Yerusalem. Ayat 18. 1, 2, 3. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia. Ngerti? Siapa yang selalu disebut ibu? Mama. Ini luar biasa. Sampai kira-kira umur 7-10 tahun, setiap anak itu masih sangat tergantung dengan mamanya. Tapi setelah itu, peranan papa sampai sisa dari hidupnya. Nah, kalau kita nanti baca dari semua pemimpin yang ditulis di Alkitab ini, ada yang baik, ada yang jahat. Siapa yang menentukan? Bukan. Yang menentukan siapa? Mamanya. Apa yang diinvestasikan oleh mama dari dia lahir sampai umur 7-10 tahun, itu akan terjadi di anak-anak itu nanti. Ini penting sekali. Masih ingat kemarin saya cerita soal Barack Obama? Mamanya enggak, tapi neneknya yang punya pengaruh luar biasa. Nah ini, maka itu duduk di rumah itu penting. Karena waktu itu nggak bisa dibalikkan lagi. Kalau anak sudah belasan tahun, marah. Aku sudah besar, masih duduk di rumah terus, nggak lucu. Hebat ya. Jadi tahu peranan mama. Jadi kalau sudah anak lahir, siapa aja yang bekerja? Biar papa. Mama di rumah ngurus anak. Karena itu investasi. Ada 2 tokoh hebat di Alkitab. 1 Musa, 1 Samuel. Masih ingat? Pengaruh mama. Dan 2 orang ini, Musa dan Samuel, ada ayat yang berkata, ibunya menyusui dia. Dan kata itu, kalimat itu saya pegang. Jadi selama mama menyusui anak, itu investasi. Kedekatan. Ngomong, masukkan apa yang perlu disampaikan oleh anak itu. Maka itu Musa bisa kuat. Walaupun tinggal di negara Mesir. Hebat sekali bukan? Ngerti sekarang? Kembali ke Ulangan 6. Tempat kedua di mana belajarnya? Ayo baca. Ulangan 6 ayat 7. Di mana belajarnya tempat kedua? Sedang dalam Ulangan 6. Ulangan 6 ayat. Ulangan 6 ayat 7. Sedang dalam perjalanan. Dia tunggu Angelin. Ya. Sungguhnya apa Angelin? Setelah duduk di rumah. Tadi kan duduk di rumah sudah. Setelah itu apa? Jalan ya. Oke. Pernah nggak perhatikan
Kalau ada anak-anak kecil setelah 3 tahun ke atas, seminggu nggak diajak keluar rumah oleh papa mamanya, protes nggak mereka? Ini yang luar biasa. Jadi mengajar anak-anak itu nggak cuma duduk di rumah, di perjalanan. Terus yang hebat lagi, siapa para perhatikan? Anak-anak seumur itu cerewetnya luar biasa. Betul enggak? Lihat apa tanya, itu apa itu? Dengar apa tanya, kenapa begitu? Nah di sini banyak guru-guru goblok. Maaf, siapa gurunya? Mama papanya, khususnya mama. Ini roti jangan banyak ngomong, makan situ. Ini waktunya belajar mulut dibungkam. Jahat sekali itu. Justru Tuhan yang menyuruh anak-anak itu cerewet. Karena waktunya belajar. Dan ingat loh, apa yang didengar, dilihat oleh anak langsung masuk, nggak bisa keluar lagi. Kemarin kita sudah belajar, salah maupun benar yang dialami oleh anak itu, buat anak-anak itu tetap benar, karena nggak ada yang salah. Ini bahaya sekali. Jadi nggak cuma duduk di rumah, waktu dalam perjalanan. Tempat ketiga di mana? Ayo, tempat ketiga. Ya, semuanya Angelin. Jadi waktu tidur berbaring. Pernah nggak menyadari mengapa semua bangsa di dunia, semua, saya sudah membuktikan, anak-anak kalau mau tidur pasti minta cerita. Semua. Dan ini ayatnya. Ternyata papa di surga yang menyuruh. Hebat bukan? Nah, kembali saya belajar children psychology. Ada apa? Di tempat tidur itu ada apa? Semua anak marah loh mereka kalau mau tidur nggak ditemani untuk cerita. Betul nggak? Nah, di situ kekecewaan mulai terjadi. Aku kok didiamkan? Kenapa aku ditinggal? Kenapa aku sendiri? Ada minta cerita. Siapa pernah memperhatikan? Ya, kan belum punya anak semua toh, baru cicik mimi toh. Ya, awas kecil-kecil punya anak. Nanti kamu lebih lucu dari anakmu. Gak lucu tuh kalau mama papanya lebih lucu dari anaknya. Aduh, anaknya malu punya mama kayak begitu. Waktu jangan kecil-kecil kawin, awas ya. Dengarkan ini. Ini konsep yang saya kagum sekali. Siapa pernah memperhatikan, walaupun kalian semua belum punya anak, kalau ada bayi tidur, entah lagi digendong, entah lagi di tempat tidur, lelap, nyenyak tidurnya. Angelin dengar ya, tiba-tiba bisa tertawa sendiri. Orang lihat, atau nggak lama, gitu. Betul nggak? Sedang apa mereka? Kok tahu? Betul, sedang mimpi. Lagi tidur. Oh, lagi tidur, pintar juga Indra. Apa yang mimpinya? Bukan, ini dia. Mimpi mereka, apa yang mereka dengar, apapun yang mereka dengar, itu dalam mimpinya alam bawah sadarnya keluar. Ini bahaya. Ternyata dalam children psychology, setiap bayi balita ya di bawah 5 tahun itu sehari mimpinya minimal 20 kali. Maka itu bayi harus lebih banyak tidur. Kamu jangan mimpi 20 kali sehari. Tidur berapa jam itu? Awas kamu. Awas kamu. Mengapa bayi-bayi harus mimpi sampai sebanyak itu? Begini. Manusia itu ternyata beda antara pandai dengan jenius. Apa cungmennya? Junming dengan apa? Pandai dengan jenius. Dengan beda. Pandai itu karena kuat menghafal, memorize. Jenius itu nggak harus kuat menghafal, karena imajinasi. Bayangkan di pabrik-pabrik handphone, ya, di pabrik-pabrik apa saja seperti Congkok ini pabriknya luar biasa. Kalau nggak ada orang-orang yang punya banyak ide dan kreativitas, bisa jalan nggak pabrik-pabrik itu? Kenapa? Nggak ada yang baru. Nah, ternyata orang jenius, orang kreatif itu nggak ada sekolahnya, tapi waktu tidur. Bah, kok bisa? Nah ini dia. Jadi waktu masih bayi, diizinkan Tuhan sering mimpi, di mimpi itulah imajinasinya muncul. Nah untuk punya mimpi, anak-anak itu perlu modal.
Nah, modal mimpi itulah cerita sebelum tidur. Hebat bukan? Yes. Maka itu tempat ketiga ini penting. Setelah duduk di rumah, dalam perjalanan, waktu di tempat tidur. Ayo. Nah, cerita-cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan biasanya mama seperti itu, biasanya. Gak harus mama ya, sesekali papa boleh. Waktu tidur, nanti Roh Kudus jadi sutradara. Siapa jadi pelakunya? Aktornya siapa? Anak itu. Bisa bayangkan? Kalau sebelum mereka tidur, kita beri cerita-cerita tentang tokoh-tokoh iman dalam Alkitab ini. Maka waktu tidur, Roh Kudus akan membuat anak ini menghidupi kisah itu. Bayangkan, itu yang tertanam di memorinya. Nah, kemarin kita belajar memori. Hebatnya Alkitab itu sungguh mengagumkan. Dan ini yang Tuhan ingin dunia itu jadi seperti ini. Amin. Kalau semua orang tua seperti ini, akan lahir anak-anak yang apa? Hebat. Hebat. Tapi banyak guru-guru goblok lagi. Waktu jam anak tidur, temannya datang. Teman mamanya, bukan teman anaknya. Anak sudah tidur juga, jam tidur kok. Terus, cepat tidur. Ada setan di jendela. Cepat tidur. Ada setan di jendela. Banyak enggak? Banyak. Maksudnya supaya cepat tidur. Kalau mamanya ngobrol sama temannya. Ini mama kurang ajar. Indonesia banyak. Ada. Iya. Atau sinetron kesayangannya main di TV. Pokoknya ada apa saja lah bisa menghalangi. Sinetron, TV, film, TV. Chris, kamu ini hidup di mana sih? Sinetron. Kenapa sinetron? Loh, ya waktu sinetron kesukaan mamanya main. Oh, ini Chris. Jadi supaya mamanya nggak ceritain ke anaknya, Novel nonton sinetron, anaknya ditakut-takutin. Gitu loh. Ngerti ya? Nah, ini bahaya sekali dalam kehidupan kita. Siap ya? Tempat keempat di mana? Bangun. Waktu bangun. Suatu hari setelah sekian lama saya belajar ini, saya dibuat kaget lagi oleh Roh Kudus. Dibilangin, Daniel coba kamu hitung dari bangun. Ngerti maksudnya? Bangun pagi, kembali ke atas, duduk di rumah. Jam berapa itu? Pagi sampai siang, sore. Ketiga di mana? Berjalan. Jam berapa? Jangan jalan malam, anak kecil. Awas kamu. Iya, no? Sore, pagi, siang, pokoknya gitu. Terus kembali tempat tidur. Wih, saya langsung bilang, Papa, engkau luar biasa. Jadi sekolah kehidupan itu tadi Dorothy Norton. Children learn what they live. Anak-anak itu kuliah di fakultas kehidupan dari pagi sampai malam. Hebat gak Papa kita? Punya teori. Maka itu Alkitab kita ini bukan kuno. Dia itu up to date, relevan, selalu baru. Dan bisa dipakai sejak kapan sampai kapanpun juga selama ada manusia. Jadi siapkan a home, betul? Karena itu penting. A home. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya? Ayo Pak, mau tanya apa ya? Silakan. Ayo cepat dengan Mbak Mimi. Tanya. Saya sudah terlanjur nih sebagai orang tua. Iya. Sudah terlanjur melakukan Salah. Kalau misalnya anaknya batal dia mau mengulangi pembenaran itu. Iya. Ada dua cara. Ada dua cara. Satu, punya anak lagi. Lo kok tertawa Mi? Ya toh, ya kan belum pernah eksperimen ya. Yang kedua, investasikan ke keluarga-keluarga lain yang baru punya anak untuk nebus kesalahan kita. Lalu kita datang kepada anak kita yang sudah dewasa. Hari ini papa mama baru ngerti satu konsep. Dan papa nggak buat itu, mama nggak buat untuk kamu. Maafkan papa. Tapi papa mama titip. Besok kalau kamu menikah dan punya anak, ajari seperti ini. Terus beri kesempatan anak itu. Oke, mulai sekarang bukan papa mama mengembalikan kamu ke masa kecil lagi. Tapi cobalah kamu ada apa-apa cerita. Nggak ada yang terlambat kok. Besok kalau kalian punya anak, ingat. Sebelum umur 6 tahun. Tergantung ya. Ajaklah anak sering mandi bareng papa mama. Sebelum 6 tahun. Sering ya? Bagus.
Ternyata bagus. Mandi bareng papa mama sebelum anak itu dewasa, itu bagus. Ada 3 hal yang terjadi. 1, kalau papa mama bertelanjang di depan anak-anak, anak-anak nggak ada jarak. Ya. Karena papa mama aja nggak malu kok dengan aku. Betul nggak? Nggak ada jarak. Banyak orang tua kehilangan anak, walaupun anaknya masih di rumah. Nah ini aneh. Lah hilang di mana? Aneh bukan? Kalian harus ngerti dari sekarang ini. Ingat anak bungsu yang hilang? Ternyata yang hilang siapa? Kakaknya. Ya. Hilangnya di mana? Di rumahnya sendiri. Kok bisa? Karena nggak ada komunikasi. Betul. Kenapa anak-anak nggak bisa komunikasi dengan papa mama? Karena dari kecil papa mama sudah pasang tembok. Betul. Nah, telanjang itu membuat tembok itu runtuh. Yes. Kenapa banyak keluarga anak-anak narkoba baru ketahuan? Terlambat. Harusnya kan pendahuluannya. Karena nggak pernah diberi kesempatan boleh terbuka dan boleh cerita. Apalagi kalau papa mama diktator, anak jadi ketakutan. Mau cerita takut, mau cerita takut. Akhirnya anak cerita keluar. Itulah anak hilang di rumah. Termasuk masalah seks. Ya. Ketika anak-anak tidak dapat jawaban seks dari orang tua, jawab. Mereka akan dapat jawaban di mana? Pergaulan. Ngeri. Ya. Kalau anak-anakmu nanti tahu seks dari teman-temannya, ampun. Enggak bisa bayangkan. Nah itu yang terjadi. Jadi hal yang kedua, begitu sudah terbiasa papa mama dengan anak telanjang, maka anak nggak akan bingung masalah seks. Sesekali anak laki mandi dengan papa, anak perempuan mandi dengan mama. Ini tujuan ketiga. Apa itu? Ingat ya. Suatu kali pasti anak ini akan tanya, baik yang perempuan pada mamanya, maupun laki pada papanya. Kenapa punya saya beda dengan punya mama? Wajar nggak? Wajar ingin tahu. Biarin. Jangan dilarang anak-anakmu nanti tanya apa saja tentang seks. Biar dalam kepolosan mereka. Jangan ditertawakan. Supaya mereka nggak mau. Tunggu sampai keluar pertanyaan ini. Lalu saya keluar dari mana? Kok ada saya? Tunggu, ini pertanyaan yang harus kita tunggu sebagai orang tua. Ceritakan begini. Kalau punya papa masuk ke punyanya mama, ya dalam bahasa anak-anaknya, maka ada kamu. Maka itu besok kalau kamu sudah besar, teman-temanmu ganggu kamu, jangan sekali-kali kamu mau. Nanti kamu bisa punya anak loh. Mungkin anak cuma gitu aja. Nggak tahu kok. Loh, betul toh? Tapi percaya tidak, ketika waktu itu terjadi, ketika naluri seksnya itu muncul, ketika ada lawan jenis yang mengganggu misalnya, Roh Kudus akan putar ulang rekaman itu. Wih, aku takut. Itu yang luar biasa. Saya menemukan teori ini, aduh saya bersyukur Tuhan kok hebat sekali. Jadi sex education itu yang paling betul di kamar mandi dengan papa mama sendiri. Gak boleh dengan orang lain. Saya ngajar itu tahun 80-an, awal 80. 20 tahun kemudian ada feedback. Ada telepon dari banyak orang tua yang waktu tahun 80-an anak-anak mereka masih kecil. Jadi 20 tahun kemudian anak mereka sudah 20 tahun ke atas, 25, 24. Saya gak pernah nyangka kalau impactnya, dampaknya seperti itu. Apa yang cerita dari papa mama itu? Bilang, Koden terima kasih. Waktu anak-anak kami masih kecil, Koden ngajar untuk mandi bersama. Ternyata mereka sekarang nggak suka pornografi. Terus saya tuh garuk-garuk kepala. Tapi saya nggak ngajar pornografi waktu itu. Iya betul. Tapi ini yang kami dapat dari mereka. Dari teman-teman mereka. Anak-anak kami nggak suka pornografi. Ketika ditawari temannya, jawabannya begini. Sudah sering lihat punya papa mama kok. Hah? Lo ngerti gak? Luar biasa. Ngapain lihat orang punya? Aku sudah sering lihat punya papa mama kok. Hebat bukan? Saya gak ngerti impactnya. Setelah 20 tahun ada orang-orang telepon bilang papa engkau luar biasa. Jadi begitu hebatnya Alkitab. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan mendiskusikan. Termasuk seks gak? Termasuk seks gak?
Apa saja. Hebat sekali. Oke, jelas Mimi? Ada lagi yang lain? Ada? Iya. Gak apa-apa yuk. Bisa ini apa namanya? Kadang kan sering Ya. kadang kan ada orang ngomong, iya kalau udah keterlaluan ya harus dipukul lah biar menghajar. Ya. Ada ayatnya dalam kitab Amsal. Tapi pakai rotan. Pakai alat. Ya. Tidak boleh memukul anak dengan tangan kosong. Sebab Papa ciptakan tangan ini kan cuma 2. Masa tangan 4? Jadi dewa nanti. Ya. Nah, 2 tangan kita ternyata fungsinya pun 2. Satu untuk membelai, untuk menyayangi, untuk memeluk. Yang satu untuk bekerja. Apabila tangan kita berfungsi yang ketiga, keempat, kelima, termasuk mukul, maka tangan ini jadi jahat. Maka itu kalau mukul anak, kalau salah harus pakai alat, jangan tangan kosong. Seorang hamba Tuhan saya belajar, pastor juga belajar, namanya John Sudarma. Ya, dia pernah ngajar saya begini. Dan lihat ya, untuk melihat, meyakinkan, membuktikan anak-anak itu disayang nggak dengan papa mamanya di rumah. Begitu kamu lihat anak kecil, ulurkan tangan. Begitu kita ulurkan tangan, maksudnya untuk apa? Meluk atau gendong. Begitu itu ketakutan. Nah, berarti di rumah suka dipukul pakai tangan kosong. Karena tangan yang sama, yang sering melukai, maka anak itu takut dengan tangannya semua orang. Wih, itu teori luar biasa. Kenapa? Betul Chris ya? Iya betul. Betul Chris. Kenapa? Iya, dia beginiin disangka berpukul. Iya makanya takut toh. Hebat. Tapi yang kedua, jangan sering-sering mukul. Itu pun gak baik. Akhirnya nilai hukuman jadi murah. Ayo kalau sudah kebiasaan pukul, anak-anak dipukul lagi gimana? Tertawa, biasa aja sudah. Maka itu pukulan hanya diberikan sesekali yang paling fatal. Jangan kebiasaan. Mazmur 32 ayat 8. Ada cara yang paling baik untuk didik anak-anak kita. Mazmur 32. Ya, Mazmur 32 ayat 8. Biasanya ada beda antara cuman dengan ingin ya. Angkanya itu. Tunggu Angelin dulu. Tial Sanjang, udah. Tial Sanjang, Ti Pak C. Salm. Bajunya tadi Nggak pakai. Kemarin. Oh tadi. Oh, gak pinggir. Oh, ada apa kamus? Ya, tunggu Angelin dulu. Setengah menit ya, Feman. Setengah menit. Enggak. 3. Udah kamu derak. Tunggu ya. Tunggu. Yang 2 ini belum masuk. Cepat. 15 detik kok. Sudah semua? 32 ayat 8. Cungunya ayat berapa ya? Oh ya sama. Cungunya juga sama. Ayo William, Feman, cepat. Hah? Ngapain? cuci baju. Kamu keren. Kenapa nggak dari tadi? Udah? Baca sama-sama Indonesia dulu. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Harusnya kalau mengajar dan menunjukkan jalan pakai apa? Mulut. Loh iya toh? Loh betul nggak? Mengajar, menunjukkan jalan kan ngomong. Ini, begini, begitu. Oke? Terus yang ketiga, ngapain lagi? Aku hendak stop. Memberi nasihat. Juga pakai mulut. Tapi papa buat pakai apa? Bukan, tangan. Baca dulu. Oh, nggak dibaca ayatnya. Mataku. Terusan. Nah ini saya bingung. Ngajar, menunjukkan jalan, nasihat, kok pakai mata? Sungguhnya. Yang kuat. Ini semua 8. Yang 8. Nah, terus pakai apa? Nah, mata. Aneh. Bacakan bahasa kalimat terakhir ya, yang ada Yanci. Aneh. Ingat kemarin saya bilang belajar Alkitab pakai logikanya siapa? Anak-anak. Jangan pakai logika teologi, makin sulit Alkitab. Kembali kita masa kecil. Waktu papa mama terima tamu, kita ikut rame di ruang tamu, terus kita nakal.
Masa papa teriak-teriak? Ya malu dong. Ingat papa mama ngapain? Melotot. Terus kita ngapain? Rusuk masuk ke dalam. Karena nggak ngomong. Hebat ya. Nah itu papa kita di surga. Jadi mengurangi pukulan supaya kita berwibawa di mata anak, ganti dengan mata. Itu wibawanya di situ. Hebat ya. Nah, jadi nggak harus mukul. Jadi pilih yang paling fatal. Contoh kedua. Ayo jawab. Ini di sini cuma ada 2 mama. Ya, si Lois, Tante Lois dengan Mimi, si Mimi. Dengarkan. Menurut kalian, anak-anak makin suka, makin nurut atau makin bantah kalau mamanya cerewet? Ngerti pertanyaan? Apa? Mama cerewet makin anak-anak bantah, nggak suka. Apanya enggak? Berisik amat, paling kan kayak gitu. Itu ngomongin siapa berisik amat? Kalau Lah ya itu yang mau berisik itu siapa? Saudara, ini penting. Jadi tangan dan mulut untuk anak-anak harus banyak dikurangi. Mata itu berwibawa. Hebatnya papa kita di surga seperti itu. Nah, kalau harus mukul ada caranya. Belajar dari hidup Tuhan Yesus. Ternyata begitu. Tuhan Yesus tidak pernah negur, apalagi marah pada seseorang sebelum dia beri pujian dulu pada orang itu. Itu saya kagum sekali lihat cara hidup Tuhan Yesus. Maka itu saya nggak suka kalau ada orang ngomongin jeleknya orang, tapi orang ini nggak pernah lihat kebaikan orang itu yang diomongin. Itu jahat buat saya nggak mau dengar. Saya ingin dengar orang cerita kepada saya, kalau dia menemukan kebaikan orang itu, baru boleh ngomong yang jelek tentang saya, tentang orang itu. Kalau enggak saya nggak mau dengar. Saya pasti nggak mau abaikan. Saya nggak mau hiraukan. Karena buat saya ini orang jahat. Untuk apa kitanya jadi hakim melihat salahnya orang? Dengan pertanyaan saya, sejahat-jahatnya seseorang, tetap ada segi baiknya nggak orang itu? Ngerti pertanyaan saya? Saya ulangi. Sejahat-jahatnya seseorang, sesalah-salahnya seseorang, tetap ada segi baiknya nggak? Ada. Nah, lihat dulu ke situ. Sebelum kita pukul anak kita karena dia salah, temukan dulu yang baik yang dia pernah buat. Terus beri pujian kepada dia. Dan waktu dia salah kita pukul, dia nggak akan sakit hati. Dan jangan lupa, jangan sekali-kali memukul anak karena sudah 1 minggu ini, wah mati itu anak. Ngerti gak maksudnya itu? Itu dendam namanya. Itu nggak mendidik. Mendidik itu hanya punya satu motivasi. Kamu harus berubah karena aku sayang kamu. Bukan karena emosi, bukan karena dendam. Nggak bisa. Itu melukai hati anak. Begitu anak itu kita pukul, dia pasti nangis dong. Gendong dia, peluk, ciumi dia, beri sesuatu yang dia paling suka. Sehingga anak itu belajar. Oh, walaupun papa mamaku marah, ternyata dia tetap sayang aku. Akhirnya dia belajar. Berarti aku harus berubah. Kira-kira kalau anak itu berubah karena dia ngerti sendiri, dengan dia berubah karena dipaksa, mana lebih benar? Ngerti sendiri. Dan itu cara papa kita ngajar kita. Lihat sepanjang sejarah Alkitab. Daud salah. Hukumannya suruh milih. Ayo kamu milih dari 3 ini milih 1. Enak sekali mau dihukum kok suruh milih. Itu papa kita. Jelas? Siapa lagi? Ayo, yang mau tanya? Ya. Oh, anak kecil, puji Tuhan. Anak kecil. Gede kecil, kamu lebih gede toh? Ya sudah ya, ayo lanjut. Kalau misalkan ada anak yang di rumahnya tuh udah selalu dikasih dari kecil, terus ketika jalan sama orang, dia tuh pasti bakal manja dan susah banget dibilangin. Itu cara orang itu nanggepin. Memang, kalau kita nggak dekat dengan anak itu, apalagi bukan anak kita, toto manja dengan kita, cari perhatian. Jadilah papa mama yang baik untuk anak itu. Karena ingat tadi Dorothy Norton, apa yang gak didapat oleh anak di dalam rumah, pasti carinya di luar. Oke, saya beri contoh kasus. Ingat yang terakhir di Indonesia ada pelecehan seksual dari tukang ojek? Gak denger ya? Oh, ngeri sekali itu. Semua abuse, child abuse. Ya, yang salah itu orang tua, bukan si penjahat, bukan si anak. Loh kok bisa?
Dengarkan. Kalian percaya atau tidak bahwa semua anak termasuk kita dulu waktu masih kecil, itu pasti punya naluri. Naluri itu cumbunya apa? Apa ya? Insting itu, naluri. Tahu? Naluri. Supaya belajar. Ayo, supaya engineer tertolong. Bahasa Inggrisnya apa itu? Bukan sense ya. Conscience. Bukan, conscience itu hati nurani. Naluri, insting ya. Ya mungkin insting. Apa itu? Firman. Kamu lihat bahasa Inggrisnya apa? Kamus itu. Apa? Mandarin dengan Inggris. Inggrisnya apa? Inggrisnya bilang apa di sini? Insting ya. Fun. Tahu ya? Naluri. Dengar. Semua anak itu pasti punya naluri menolak orang asing. Ya atau tidak? Semua. Nah, ini yang saya teliti. Penjahat-penjahat itu sebelum dekati anak-anak itu pasti pakai apa? Permen atau apa saja ya? Yang menarik. Nah, ini dia. Anak-anak yang gak dapat kebaikan papa mama di rumah, begitu ada penjahat yang berbuat baik, mereka pasti ikut. Ngerti maksud saya? Kenapa? Kenapa ikut? Karena gak dapat di rumah. Ini orang baik. Kasihan anak-anak itu. Maka itu ketika ada anak-anak dikeras di rumah, dan begitu jalan dengan orang, dia mau manja cari perhatian. Karena itu ingin dipeluk, ingin digendong, ingin didengar. Itu anak-anak. Maka orang ini harus punya hati Yesus. Terima anak itu. Biarkan berkelakuan seperti apa saja. Karena itu yang dia butuhkan. Di rumah gak dapat. Kasihan anak-anak seperti itu, kasihan sekali. Maka itu seharusnya gereja harus jadi orang tua buat banyak anak. Walaupun ada banyak orang tua masih hidup, tapi belum tentu mereka jadi papa mama yang baik. Nah, ini yang kalian harus tahu. Maka itu kembali ke Markus 2 tadi. Kalau kalian bisa jadi rumahnya Tuhan, maka orang-orang akan datang pada kalian. Jelas? Satu lagi terakhir. Kok cewek semuanya nanya, gak ada cowoknya dari tadi. Ayo. Ya. Ini bukan soal tadi sempat saya dengar pas katakan tentang Yahweh dan Allah. Itu minta dijelasin. Oh begitu. Alkitab bahasa Indonesia. Buka kamus paling belakang. Cari kata Tuhan yang huruf besar semua. Di smartphone nggak ada. Yang Alkitab. Kamus paling belakang. Ya. Kamus. Kata nggak ada. Angelin di Alkitab bahasa Inggris itu nggak ada. Nah, itu bahasa. Bukan yang Tuhan huruf besar semua. Ya bacain. Salinan dari nama Ulangi. Tuhan salinan dari nama Allah Israel yaitu Yahweh. Jadi nama Tuhan kita itu Yahweh. Allah itu nama orang Islam. Tuhannya orang Islam. Jadi Alkitab bahasa Indonesia adalah satu-satunya Alkitab yang ada nama Tuhan orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena penterjemah. Penterjemah Alkitab bahasa Melayu dulu belum bahasa Indonesia pada abad ke-17. Jadi tahun 1800 sekian itu orang Belanda. Mereka ingin punya Alkitab, ada Alkitab bahasa Melayu karena waktu itu di tanah Melayu sudah banyak orang Kristen. Nah, semua penterjemah Alkitab harus didampingi oleh orang lokal untuk cari kata-kata yang tepat. Nah, karena zaman itu belum ada scholar, orang pintar yang dari suku Melayu, maka yang pintar itu cuma haji. Itu nggak pintar karena sudah ke Mekah. Maka didampingi 2 orang haji. Ketika mereka penerjemah Alkitab ini mencari kata Adonai dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani, itu kata Tuhan dalam bahasa Indonesia sekarang, itu nggak ada. Di bahasa Melayu belum ada. Ketika diterangkan kepada haji 2 ini, siapa itu? Oh, si hajinya Pak. Itu Allah. Karena dalam syahadat Islam, la ilaha illallah. Artinya nggak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhannya orang Arab yang disembah oleh mereka sampai hari ini. Maka masuklah kata itu dalam bahasa Indonesia sampai hari ini. Jadi itu bukan Tuhan kita. Contoh, mau nggak orang Hindu suruh panggil Yesus sebagai Tuhan? Loh, jawab mau nggak? Mau nggak orang Buddha suruh panggil Allah? Enggak. Karena masing-masing punya Tuhan yang beda-beda. Nah ini kesalahan kita. Maka itu mumpung kalian di Guangzhou, di Chongqing sini, untuk mengerti, lihat Sungguh Senjing dengan Ingni Senjing, pasti akan tahu nanti itu.
Ya, kan kamu bisa tuh Firman bahasa Mandarin ya. Semua kata Allah dalam bahasa Indonesia pasti disebut sen, itu pasti. Dan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia pasti Yehovah. Nah, itu aja caranya belajar. Jadi ini sejarah, itu kesalahan. Dan orang Islam pun sudah berkali-kali minta kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengganti. Karena itu Tuhan kami. Kalian nggak boleh panggil. Dan di Malaysia kan ribut terus ya. Pernah dengar toh? Ya sudah. Jadi kembalikan, apa susahnya sih? Tuhannya orang lain kok. Enggak, ngapain kita panggil-panggil? Oke. Ya oke. Gini, itu beda contoh. Nanti kalau kamu punya anak laki, mau nggak diberi nama Yudas? Lo cepat jawab. Ada Yudas yang baik loh. Ini tuh adiknya Yesus, saudara Yesus. Tapi capek dengan itu neraka. Saya bukan Yudas yang itu, tapi Yudas yang ini. Jadi nama itu penting. Dan dalam bahasa Inggris, semua tulisan agama Islam, Allah itu berganti God. Harus Allah, karena itu nama. Oke? Di Jawa ada orang namanya Pak Kemis. Ada tuh? Karena hari ini hari Kemis. Oh, lu ada tuh? Masa nggak pernah tahu? Pak Senin juga ada. Gitu. Nah, apakah kalau dia pindah ke Amerika jadi Mr. Thursday? Walaupun sama Kemis dengan Thursday, boleh nggak? Nggak mau dong. Nah, jadi nama itu nggak bisa diganti-ganti. Cukup, Tuhan memberkati kita semuanya.